Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi Axis. Untuk memulainya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya ataupun kalian tools lainnya ya. Saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, pertama kita akan melakukan koneksi terhadap MongoDB-nya. Sini kita menggunakan Docker sebagai media kontainernya. Oke, saya akan membuat new playground baru. Ini akan saya hapus semuanya ya. Nah, kita akan menggunakan database inventory, database yang sama dengan yang biasa kita gunakan di video sebelumnya. Oke, untuk mulainya saya akan membuat sebuah konstanta baru, cons. Nah, namanya adalah mydb. Nah, ini kita isi dengan nama database-nya, inventory. Oke. Kemudian kita akan use mydb. Kita akan gunakan mydb. Kemudian kita akan cetak db-nya. Oke. Coba kita jalankan ya. Oke, ini sudah terpilih inventory. Sidebar-nya akan saya tutup. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan semua data. Oke, db dot nama collection-nya adalah barang. Nah, kita akan cari. Nah, kita akan tampilkan semua data yang ada pada database atau pada collection barang. Oke, ini sudah muncul ya datanya. Oke, sekarang kita masuk ke teori terkait dengan Axis. Axis di MongoDB berbeda dengan konsep Axis yang ada di RDBMS ya. Kalau di RDBMS kita untuk mengecek ketika sebuah data itu ada ataupun tidak. Nah, kalau misalkan di MongoDB ini akan ngecek ketika sebuah field itu ada ataupun tidak ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita misalkan masuk ke perintah dasarnya. Perintah dasarnya kita menggunakan kurung kurawal seperti biasa ya. Kemudian di sini ada field, pisahkan dengan titik dua seperti ini. Nah, baru di sini kita munculkan dolar exist titik dua. Nah, yang mau kita bikin exist apa? Misalkan di sini true ya, isinya boolean di sini. Kita bikin boolean. Bisa true. Kok booleannya gini? Boolean bisa true ataupun false. Nah, nanti yang menentukan value dari boolean ini. Oke, dan perlu diketahui bahwa MongoDB versi 4.2 tidak lagi menggunakan type 0. Nah, MongoDB versi 4.2 dari sejak 4.2 ke sekarang ini tidak menggunakan lagi dolar type 0 seperti ini ya. Nah, tapi sudah digantikan dengan menggunakan exist. Nah, sekarang ini diganti dengan dolar exist. Nah, ini titik dua kasih false. Nah, ini untuk pengganti dari type 0 yang di versi sebelumnya. Nah, sekarang sudah di atasnya 4.2, ini sudah tidak menggunakan type 0 lagi. Oke, kita langsung contohkan ya. Di sini kita akan memilih database-nya DB, kemudian collection-nya adalah barang, kemudian kita akan melakukan pencarian. Oke, yang akan kita cari adalah misalkan di sini price. Nah, price ini kita coba cek ya. Dolar exist titik dua kita kasih true. Oke. Ini kita akan coba jalankan. Oke, semuanya jalan. Nah, perhatikan di sini kita memiliki, nah ini ada 5, kemudian 7, 6-nya tidak ada ya. Sedangkan ketika kita tidak menggunakan exist, ini saya remark dulu ya. Ini kita tampilkan all. Ini kita tampilkan all. Nah, ini ada 6, ada ID 6 ya. Nah, ID 6 di sini tidak memiliki field price ya.
ID 6 ini lihat tidak ada price-nya. Sedangkan ID 7 ini memiliki price tapi nol. Nah, jadi perlu menjadi garis bawah ya, menjadi note bahwa ketika tidak ada field, jadi not exist, ini tidak akan ditampilkan. Tetapi asalkan ada fieldnya, walaupun isinya nol, ini akan ditampilkan. Contohnya gini ya, ini kita buka, ini kita jalankan. Nah, ini jadinya setelah 5, ID 5, ID 6-nya nggak ada, langsung ke 7. Untuk lebih jelasnya kita coba filter ya. Yang mau kita munculkan misalkan hanya name dan price. Oke. Name dan price yang akan kita munculkan. Kita jalankan. Nah, di sini terlihat ya. Di sini ada price yang 0 dan untuk yang tidak memiliki price tidak muncul. Itu ketika kita menggunakan perintah exist. Nah, jadi berbeda ya dengan konsep yang ada di RDBMS. Oke, kita akan coba menggunakan dua kondisi. Misalkan db.barang.find ya. Nah, ini kita kasih kondisi, misalkan saya mau mengambil dari price titik 2. Nah, price ini akan kita ambil dari dua kondisi. Misalkan yang kondisi yang pertama, kita akan ambil dari perintah exist. Exist ini harus true. Nah, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian harus lebih besar dari 699. Nah, seperti ini ya. Ini kita jalankan. Nah, hasilnya ini sama. Kita taruh di sini. Oke, kita jalankan. Hasilnya dapat ya. Tuh. 799, 899 dan 899. Karena kita mengharuskan lebih besar dari 699 di sini dan dia harus true. Jadi kedua kondisi ini terpenuhi. Tuh. Gitu ya kalau misalkan kita menambahkan dua kondisi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin mencari dokumen yang tidak memiliki field? Nah, tadi kan ada ID 6 itu tidak memiliki field yang ditentukan. Nah, kita bisa menggunakan perintah exist juga tapi dengan false ya. db.barang kita akan cari find, kemudian kita tambahkan kondisi misalkan price di sini. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di dalam exist. Exist kita bikin false seperti ini ya. Kemudian kita jalankan. Lihat di sini yang bernilai false yang dimunculkan karena kita di sini tidak ada field dengan nama price. Jadi dia dimunculkan dengan ID 6. Nah, itu untuk operasi untuk exist di MongoDB ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, cukup sederhana. Ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.